Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahayu. Saya berasal dari Universitas Terbuka Palembang dengan NIM 877599355. Kita akan menyiapkan alat-alatnya, yaitu yang pertama adalah alat tulis dan tabel, juga di lingkungan sekitar. Tumbuhan maupun hewan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Tumbuhan melakukan gerak, akan tetapi tidak semua dapat diamati dengan jelas. Gerak pada hewan dan tumbuhan berbeda. Jika hewan dapat bergerak organ di tempat maupun gerak berpindah tempat, maka gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat kecuali tumbuhan bersel tunggal. Pada tumbuhan oksigen masuk melalui stomata dan lentisel, tumbuhan tidak punya organ khusus. Sedangkan oksigen masuk ke dalam tubuh hewan melalui organ pernafasan khusus. Hewan dan tumbuhan sama-sama melakukan pernafasan. Hewan dan tumbuhan memerlukan makan dan air, hanya saja berbeda bentuk dan prosesnya. Tumbuhan makan dengan melakukan fotosintesis, sedangkan hewan memakan bentuk yang sudah jadi. Hewan dan tumbuhan somasima tumbuh dan berkembang, bertambah ukuran tinggi dan besar maupun beratnya. Kesimpulannya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, memerlukan makan, serta dapat tumbuh dan berkembang. Kelima ciri ini pasti melekat pada makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Meskipun ada sedikit perbedaan, misalnya proses bergerak dan bernafas. Yang pertama, ada gerak seismonasti. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa getaran. Daun putri malu akan menutup bila disentuh. Perlakuan sentuhan yang berbeda, pengaruhnya juga berbeda. Jika sentuhan halus, proses menutupnya lambat bila disentuh dengan sedang reaksinya agar cepat menutup. Dan jika disentuh dengan kasar, akan dengan cepat menutup daun dan tangkainya. Reaksi ini terjadi akibat perubahan tiba-tiba dalam keseimbangan air yang terjadi pada bantal daun yang kehilangan tekanan air, sehingga daun maupun tangkai mengatup. Kita sentuh putri malu ini dengan pelan, dia akan menutup dalam berapa detik? Kita coba dengan sentuh agak kencang, sedang, dia akan menutup dalam berapa detik? 4 detik. Nah, malunya dengan sedikit lebih kencang, dia akan menutup dalam berapa detik? 1 detik. Yang kedua, ada gerak niktinasti. Gerak niktinasti atau niktos malam merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur, daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Pengamatan niktinasti pada tumbuhan putri malu dengan menyimpan patri malu di tempat terang atau terbuka dan membandingkannya dengan putri malu yang diletakkan di tempat tertutup atau kedap cahaya. Pada tumbuhan putri malu yang berada di tempat kedap cahaya dondon, putri malu tersebut mulai mengatup. Hal-hal ini yang menyebabkan sama seperti yang terjadi pada saat gerak tidur pada tumbuhan putri malu. Contoh niktinasti di mana daun putri malu A dan pohon putri malu B. Nah, di sini kita akan menutup pohon putri malu A dengan kotak kardus, dan yang B tidak ditutup, maka kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini kotak A yang berisi putri malu A, dan ini pohon putri malu B yang tidak ditutup atau berada di tempat terang. Sekarang kita pakai waktu jam.
Ini adalah contoh pohon putri malu yang tidak ditutup oleh kotak kardus, dan ini yang sudah ditutup 30 menit. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, ini adalah pohon putri malu yang ditutup oleh kardus tadi selama 30 menit. Dan ini yang tidak ditutup dan kena sinar matahari. Yang ketiga ada geotropisme negatif. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah geraknya menuju rangsang disebut geotropisme positif, misalnya gerakan akar menuju tanah. Jika arah geraknya menjauhi rangsang disebut geotropisme negatif, misalnya gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Pada pengamatan percobaan, pot A mengalami pertumbuhan batang secara normal menuju ke atas. Pada pot B yang diletakkan horizontal, pertumbuhan batang membelok dari horizontal menuju arah vertikal secara bertahap selama 7 hari. Hal ini terjadi akibat gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan gerak pada tumbuhan, maka dapat disimpulkan, yaitu seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa getaran. Niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa gelap. Dan geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi jika arah pertumbuhan menjauhi titik pusat bumi disebut geotropisme negatif.